hari Minggu. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Iya, semoga kamu semua sehat-sehat ya. Kalau yang sakit cepat berobat supaya bisa bersuka cita mengikuti ibadah kita hari ini. Bagaimana? Udah disiapkan buku Alkitabnya? Nah, persiapkanlah dirimu. Tapi terlebih dahulu kita berdoa ya, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari lipat tangan deh. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik menyertai kehidupan kami. Engkau memberkati kami Tuhan di dalam segala pergumulan kehidupan kami. Dan pada saat ini kami ingin bersuka cita bersamamu, menyembah Engkau Tuhan di dalam kekuasaan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami supaya peribadahan kami ini Tuhan dapat kami lakukan penuh dengan sukacita. Bapa dalam surga, saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini untuk mengikuti ibadah, kiranya Tuhan memberkati, menerangi hati dan pikiran supaya seluruhnya perjalanan ibadah kami ini Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan seluruhnya, kiranya Engkaulah yang mengawali, mengakhiri pertemuan kami ini nanti, supaya kami juga Tuhan selalu beroleh sukacita di dalam hikmat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Nah sekarang marilah kita ya memuji Tuhan, kita bernyanyi ya. Nah semangat ya sayang ya, mari kita memuji Tuhan. Halo adik-adik skala minggu, kita mulai ibadah kita bernyanyi dengan lagu Hati yang Gembira. Kita bernyanyi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Buat adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita mengucapkan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang kelima. Mari kita ucapkan bersama-sama. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik semuanya, mari bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, kita ucapkan bersama-sama ya. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita kembali bernyanyi Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik di hidup kita. Jadi jangan jemu-jemu untuk ibadah setiap hari Minggu, oke? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baiklah adik-adik, sekolah minggu, mari kita kembali berdoa. Kita berdoa syafaat, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Bapa yang terkasih, pada saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami Bapa yang saat ini masih beribadah di rumah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu kami, berikan kesehatan, berikan kepintaran, dan juga berikan kepada mereka pengertian akan situasi dan kondisi yang saat ini sedang melanda negara kami. Bapa yang terkasih, kiranya Engkau yang memberkati kami, sehingga kami boleh tetap melakukan kegiatan kami dengan baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk para orang tua anak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, memberikan kesabaran dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka, agar anak-anak mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kami guru-guru sekolah minggu. Kiranya kami boleh semakin bersemangat dalam pelayanan kami untuk anak-anak sekolah minggu yang berada di gereja-Mu saat ini. Ya Tuhan, saat ini juga kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati gereja kami, berkati mulai dari pendeta, majelis, sintua, dan segala sesuatu Tuhan yang bekerja untuk rumah ibadah-Mu saat ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap pribadi, kiranya setiap pribadi yang boleh melayani di tempat ini boleh memberikan yang terbaik, boleh memberikan sepenuh hati mereka bekerja untuk pelayanan kepada Tuhan. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk daerah kami saat ini. Tuhan, Engkau yang mengetahui Bapa, saat ini COVID-19 masih melanda di daerah kami dan makin membuat takut banyak orang. Kiranya Tuhan tidak menjadikan kekhawatiran itu Tuhan memenuhi hati dan pikiran setiap umat-Mu di gereja ini. Biarlah kami boleh semakin menjadi berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi saat ini. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk negara kami. Tuhan yang memberkati pimpinan negara ini, agar beliau boleh bekerja dengan lebih bijaksana, dan Tuhan memberikan kesehatan agar beliau bisa memimpin dengan lebih baik lagi. Kami juga manusia yang lemah Tuhan, tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Kiranya
Tuhan mengampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, agar kami senantiasa boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, nak, duduk yang rapi. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan hikmat. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita undang Tuhan hadir dalam hati kita melalui doa. Ayo semuanya lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, khususnya pagi hari yang begitu indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami masih boleh bersekutu di dalam beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan jiwa kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir berkuasa atas hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kepintaran, agar firman-Mu boleh kami pahami Tuhan. Dan juga berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman ini boleh tersampaikan dengan baik. Tuhan, ampunkan terlebih dahulu dosa kami, agar kiranya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sudah siap Alkitabnya ya nak ya? Oke, firman Tuhan sebagai bahan renungan untuk kita di hari Minggu yang cerah ini terambil dari Amsal, Perjanjian Lama ya. Amsal 4. Ayo dibuka Alkitabnya nak. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Sudah? Semuanya sudah buka? Sudah dapat? Sekali lagi Ibu ulang. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan
yang akan menjadi pegangan hidup kita di hari-hari yang akan datang, 1 minggu ke depan ini tentang mau mendengarkan nasihat. Jadi ini tentang nasihat ya nak ya. Kalian paham apa itu artinya nasihat? Ada yang tahu apa itu artinya nasihat? Nanti mau mendengarkan nasihat, rupanya nasihat pun gak ngerti apa artinya. Ngerti ya apa artinya nasihat ya? Nasihat itu pesan-pesan baik yang disampaikan oleh orang tua. Orang tua itu boleh bapak, mama, ataupun orang yang lebih tua. Jadi kalau yang namanya nasihat, tentu itu tujuannya baik. Tidak ada nasihat yang bertujuan untuk mencelakakan kita. Kalau sudah namanya nasihat, itu tujuannya untuk kebaikan kita. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah mau mendengarkan nasihat. Kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan hari ini supaya kita mau mendengarkan nasihat. Jadi firman yang tadi kita baca yang 4 ayat ini adalah perkataan si Raja Salomo. Ya, Raja Salomo, kalian masih ingat siapa itu? Itu adalah raja yang paling bijaksana, yang paling kaya raya, yang paling sukses di zamannya. Ya, itu Raja Salomo. Tahu nggak adik-adik? Raja Salomo ini ternyata ketika dia masih menjadi seorang anak di rumahnya, ini adalah anak yang mau mendengarkan nasihat ayahnya, yang mau mendengarkan didikan ayahnya. Sehingga ketika dia menjadi seorang yang mau mendengarkan nasihat, kita lihat hasilnya, dia menjadi anak yang terberkati. Sampai dia dewasa, sampai menjadi seorang raja, dia menjadi raja yang paling bijaksana, raja yang paling makmur karena diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kekuatan dia sendiri dia menjadi bijaksana. Kalian mungkin ingat kisahnya ya, apa yang kamu minta kata Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, tapi dia minta kebijaksanaan. Tapi ketika dia minta kebijaksanaan, Tuhan tambahkan kekayaan. Jadi dia dapat bijaksananya, dapat kekayaannya. Itulah Salomo, seorang anak yang mau mendengarkan nasihat ayahnya. Nah, jadi Salomo berkata di sini, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi tujuan kita mendengarkan nasihat itu yang pertama, supaya kita beroleh pengertian. Pengertian untuk apa? Untuk bisa menjalani kehidupan ini. Kalau kita tidak dibimbing oleh orang tua kita berjalan sendiri, ya kan? Kita menjalani aktivitas kita sehari-hari, tidak ada orang tua yang membimbing, tidak pernah dinasehati. Kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Seorang anak yang tidak pernah dinasehati, seorang anak yang tidak pernah dibimbing orang tuanya, apa yang akan terjadi menurut adik-adik? Mungkin saja dia akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya kan? Mungkin saja dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena tidak mengerti. Awalnya dia tidak mengerti bahwa itu tidak baik, karena tidak ada yang menasehati. Jadi nasihat ini penting untuk kita dengarkan, karena nasihat inilah bekal kita supaya kita mengerti bagaimana menjalani hidup dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi ini Raja Salomo sedang menasehati anaknya lah ya di cerita ini. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Nah, seperti yang tadi ibu sudah bilang, Salomo ini adalah seorang anak yang mau mendengarkan nasihat ayahnya. Jadi yang kedua, tujuan kita mau mendengarkan nasihat adalah di ayat 4 itu. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ternyata penting sekali mendengarkan nasihat orang tua ya. Selain kita beroleh pengertian, tahu melakukan hal-hal yang baik, yang kedua, supaya kita beroleh hidup. Jadi hidup dalam arti bukan hanya hidup di dunia ini. Memangnya Bu, kami sudah mati, kami hidup kok, nggak mendengarkan nasihat pun kami hidup.
Iya, hidup dalam arti di sini hidup sebagai anak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan yang akhirnya nanti kita beroleh kehidupan yang kekal. Beroleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu kehidupan di mana? Kehidupan di surga kelak. Jadi ketika kita mau mendengarkan nasihat ayah kita, nasihat orang tua kita, kita akan beroleh hidup, beroleh kehidupan yang kekal. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Kalian siapa di sini yang pernah dinasehatin ayahnya? Tunjuk tangan. Walaupun ibu nggak melihat dari sini, ibu tahu tunjuk tangan atau enggak. Iya, pasti semua pernah ya dinasihati ayahnya ya. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaannya ketika dinasihati ayahnya? Ayo, jujur. Ada enggak yang merasa bosan mendengarkan nasihat? Asal ketika dinasihati ayahnya merasa bosan. Terus ada enggak yang merasa kesal? Lagi main misalnya, karena main handphone terus. Walah nak, jangan main handphone, gak bagus itu. Begini dinasihati ayahnya lah misalnya, main lagi asyik main handphone, kesal. Ada yang seperti itu? Ada. Ayah ngaku. Ada mungkin ya. Jadi sekarang kita diingatkan, kita diajarkan oleh firman Tuhan. Ternyata nasihat itu sangat penting. Nah, nasihat itu harus didengarkan. Jadi jangan pernah kalian merasa bosan dinasehati. Jangan pernah kalian merasa kesal kalau dinasehati. Masih syukur ada ayah kalian yang mau menasehati, yang bisa menasehati. Masih syukur ada orang tua kalian yang bisa menasehati. Bayangkan anak-anak di luar sana yang sudah tidak punya ayah lagi, yang sudah tidak punya orang tua lagi, tak pernah lagi mendapatkan nasihat misalnya. Bagaimana? Coba. Sedih ya? Jadi ketika kita mendapatkan nasihat dari ayah kita, dari ibu kita, dari orang tua kita, kita harus langsung hentikan main handphone kita. Dengarkan, iya mak, didengarkan dan dalam hati bersyukur, untunglah masih ada bapakku ini sehat-sehat menasehati aku. Dan ingat, nasihat itu bukan hanya untuk didengar aja, iya pak, iya. Udah selesai bapaknya nasihati, lanjut lagi handphone. Enggak ya, nasihat itu bukan hanya untuk didengarkan saja, tapi untuk dilaksanakan. Jadi sangat penting mendengarkan nasihat dan melaksanakannya. Ketika kita dinasihati, bersikaplah baik, dengarkan nasihat dengan baik dan bersyukur kepada Tuhan. Ada satu cerita akibat tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Ya, seorang anak yang bernama, kita katakanlah namanya si Rini. Ya, kalau ada namanya si Rini jangan tersinggung ya, bukan kamu yang ibu maksud di sini ya. Si Rini ini adalah anak yang sangat suka sekali makan coklat. Makanan kesukaannya adalah coklat, ya kan? Nah, jadi ayahnya tahu anaknya ini, si Rini ini paling suka coklat, dan ayahnya pun mau membelikan coklat untuk anaknya. Tapi ayahnya selalu menasehatkan, nak, sehabis makan coklat, kumur-kumur ya. Nanti jangan lupa gosok gigi. Mau tidur, gosok gigi, ya katanya. Karena nanti kalau nggak dibersihkan, sisa-sisa coklat itu nanti itu jadi kuman, jadi sakit gigi nak. Dinasihati ayahnya. Ya, katanya, ya kan. Sekali disikat giginya, terus besoknya makan coklat lagi dia. Dia makan coklat pas pula itu udah selesai mandi, udah sikat gigi ya kan. Tapi selera lagi dia lihat coklatnya, dimakannya lagi. Nah, jangan lupa nanti sikat gigi habis makan coklatnya ya. Nanti kan habis ini mau tidur, nanti dibawa tidur ini coklat, sisa coklatnya nanti jadi kuman, jadi sakit gigi, kata ayahnya menasehati. Si anak ini tadi, ya katanya, tapi karena dia malas, gak dikerjakannya, hanya iya aja katanya. Tiba sudah waktunya mau tidur, tidurlah, udah ngantuk dia, tidur dia. Besoknya pun terulang lagi seperti itu, dia tidak mendengarkan nasihat karena malas. Akhirnya beberapa hari kemudian, ya kan, tiba-tiba kok mendenyut, nyut, nyut, nyut. Aduh, kenapa ini ya? Mendenyut lagi ke kepalanya. Bukan hanya gigi, kalau sakit gigi kena itu ke
kepala itu mendenyut. Aduh, sakit kali gigiku. Kenapa? Aku sakit kali gigiku. Nangis lah dia kan, saking sakitnya. Sakit gigi itu sakit kali loh. Ibu pun pernah sakit gigi, sakit kali. Diperiksa mamanya lah, diperiksa bapaknya. Rupanya sudah masih banyak sisa-sisa coklat di giginya itu, udah mau berlubang. Dibawalah ke dokter gigi. Dilihat dokter giginya lah. Walah bu, banyak kali sisa-sisa makanan, pantas ini begini. Untung langsung cepat-cepat dibawa. Kalau enggak tinggal berlubang ini, masuk kuman di dalamnya, ada ulatnya nanti katanya. Jadi mulai sekarang jangan lagi ada sisa-sisa makan, dinasihati dokter. Sama nasihat dokter kayak nasihat bapaknya. Kalau baru selesai makan harus membersihkan gigi. Akhirnya si Rini ini tadi berpikir, sadar dia. Wih, rupanya bapakku menasehati demi kebaikanku. Mulai sekarang kalau setiap aku makan coklat aku harus kumur-kumur bersihkan gigi lah katanya. Jadi ternyata nasihat itu untuk kebaikan kita. Gitu ya nak ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau mendengarkan nasihat dan juga kita harus mau melaksanakan nasihat orang tua kita. Karena tidak ada nasihat yang untuk mencelakakan kita. Semua nasihat itu tujuannya untuk kebaikan kita. Semoga firman Tuhan hari ini boleh adik-adik pahami dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semuanya agar kita dimampukan untuk melaksanakan firman-Nya. Amin. Oke, kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita kembali berdoa. Tutup Alkitabnya sayang. Lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, yang mengingatkan kami kembali tentang pentingnya mendengarkan nasihat orang tua kami. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan ini Tuhan, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhusus untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini, berikan hikmat, pengertian, berikan kekuatan agar anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan nasihat orang tua dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah namamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita kembali mengangkat pujian kepada Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, ibu dan bapa di dalam Tuhan. Adik-adik, sekolah minggu kita akan menutup peribadahan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai doa harum kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kami ingatkan kembali, persembahannya tetap dikumpulkan di rumah masing-masing sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi nats pengantar persembahan kita diambil dari Mazmur 106 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa.